yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah di kandang Sofyan Farm dan sudah bersama abang siapa ini bang? Mas Fadil. Mas Fadil ya mas ya? Ya. Mas Fadil selaku pengurus ya mas ya? Ya, betul. Dan bertanggung jawab di kandang Sofyan Farm ini mas? Ya. Mas boleh tanya sedikit ya mas ya? Ya boleh. Kalau untuk Sofyan Farm ini berdirinya sejak kapan sih mas? Kalau untuk perdagangan hewan kurban khususnya di farm ya, kita udah berjalan dari 2005. 2005 ya? Ya, 2005. Dari 2005 sampai pada saat ini mas Sampai ya? sekarang. Sampai saat ini. Nah kalau untuk di 2005 itu biasanya mulai dari berapa ekor mas? Kalau dari dulu itu mulai dari kambing dulu ya. Kambing, sapi paling beberapa, kemudian lama-lama kelamaan kita mulai meningkat lah. Iya. Jumlah penjualan ininya kita menyesuaikan juga seperti itu. Menyesuaikan ya mas ya? Iya. Nah kalau untuk di sini hanya penyedia hewan kurban aja atau gimana mas? Kalau di Sofyan Farm sendiri kita ada RPH, potong hewan juga. Jadi selain hari momen Idul Adha ini kita juga mengadakan potong hewan harian seperti itu, mulai dari kambing, sapi, dan domba kayak gitu. Oh. Dan juga ada akikah. Oh akikah juga ya mas ya? Ya betul. Kalau akikah biasanya mulai dari harga berapa itu mas? Kalau akikah sendiri kita ada dua model ya, ada dua tipe lah. Mulai pertama itu berkah 1 dan yang kedua itu berkah 2. Kalau berkah 1 itu range harganya di angka 2.500-an, range harganya di angka 2.500-an. Kalau berkah 2 itu di harga 3 juta rupiah. Itu kalau untuk paketannya itu sudah berikut cateringnya ya mas ya? Iya betul. Jadi akikah di sini itu kita berkah itu sudah termasuk paketan yang include sate ataupun gulai yang akan di dalam satu box itu sendiri. Lalu kita nanya soal sapinya mas. Kalau sapinya itu biasanya jual ke jagal atau biasa dari pasar itu ngambil ke sini mas? Kalau sapinya itu sendiri kita ngambil dari petani ya. Ngambil dari petani ya? Enggak, maksudnya untuk penjualannya gitu? Penjualannya ya ke Kalau untuk hariannya? harian itu kita ke jagal. Jagal ya mas ya? Berarti dari jagal langsung datang ke sini ya mas ya? Iya betul. Nah kalau untuk sapi didapatnya biasa dari petani ya mas ya? Betul. Petani sekitar Jabodetabek atau gimana mas? Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya di Boyolali ataupun Magelang dan juga di Kuningan atau Jawa Barat. Oh. Tapi kalau misalkan seandainya ada petani sekitar Jabodetabek ini yang mau mencoba menjual ke Sofyan Farm ini, itu bisa atau gimana mas? Ya boleh, bisa ditawarkan ke kita juga, bisa langsung ke kandang kita untuk bertanya-tanya ataupun bincang-bincang lebih jauh lah terkait penjualan dan pembelian sapi. Mas kalau untuk penjualan di sini per tahun itu bisa sampai berapa ekor sih mas? Kalau harian kita kambing itu per hari mungkin bisa di angka 2 ekor sampai 20 ekor. Kalau untuk sapi paling 2 sampai 4 ekor lah potongan hariannya. Potongan hariannya ya. Nah kalau untuk momen Idul Adha mas, biasanya itu pada saat Idul Adha per tahunnya itu bisa sampai berapa ekor mas? Kalau untuk tahun kemarin ya, tahun 2020 kita lihat tahun 2020 aja tahun kemarin itu saat pandemi, alhamdulillah kita juga masih bisa menjual sekitar 108 ekor sapi. 108 ekor sapi Dan 238 ekor kambing. Oh, 108 ekor sapi dan 238 ya, 238 ekor kambing ya mas ya? Betul. Itu dalam kondisi pandemi ya, ya. Di 2020 ya? 2020. Jadi untuk saat ini kan pandemi gini mas, jadi rata-rata kebanyakan orang nggak
ada yang memilih untuk di rumah aja ya Mas ya? Iya, betul. Kalau untuk pemesanan gimana Mas kalau dia tidak bisa datang ke kandang gitu? Ya, kalau pemesanan kita siapkan nomor telepon dan juga email. Nanti misalkan tidak bisa dibawa ke tempat beliau, kita juga bisa menyediakan tempat pemotongan. Oh iya. Tetap bisa berkurban walaupun tidak melihat barang langsung, dan kita akan siapkan dokumentasi lengkap terkait hewan yang akan dikurbankan seperti itu. Jadi tetap ada dokumentasinya Mas ya? Betul. Lengkap ya Mas ya? Iya. Sesuai dengan hewan yang dipesan ya? Iya. Nah Mas, kalau untuk teman-teman ya Mas yang membutuhkan hewan kurban, itu alamatnya di mana sih Mas? Alamatnya ada di Jalan Pulau Jati, Pulau Jati 6, di Negara Kaum. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini, bisa langsung cek di Google Maps Sofian Farm, maka akan diarahkan ke tempat yang ada di sini. Nanti juga bisa langsung hubungi Nomor yang ada di bawah. nomor ya. Nanti saya taruh di deskripsi ya Mas ya, nomornya Mas ya. Mas, kalau untuk range harga di sini sendiri itu kisaran dari harga berapa aja sih Mas? Kalau untuk harga kita ada mulai dari terendah di harga 17.500. 17.500 ya? Ya, sampai harga 50 ke atas lah. Sampai harga 50 ke atas. 800 up. 800 apa ya Mas ya? Jadi budgeting cukup terjangkau ya Mas ya? Betul. Dari harga 17.500 sampai 50 ke atas ya Mas ya? Biasanya kalau untuk 50 ke atas itu di bobot berapa aja Mas? Kalau 50 ke atas bobot di angka 800-an ya. 800-an ya? Kiloan. 800. Bentukannya kayak gini kan. Seperti ini ya? Iya, yang itu. Mas, kalau untuk rekor tertinggi Mas, untuk di kandang ini sendiri bisa sampai bobot berapa kilo Mas? Kalau untuk tahun lalu ya, untuk tahun lalu kita pernah ada di 1,1 ton. 1,1 ton. 1,1 ton, dan itu bahkan ada pialanya kontes. Dia pernah memenangkan kontes kayak gitu. Oh, pernah juara kontes? Betul, cuma sayangnya kemarin itu karena mungkin badan yang terlalu besar, jadi kakinya ini Kurang kuat ya Mas ya? betul, akhirnya sebelum Idul Adha dia udah harus dipotong gitu. Sebelum Idul Adha ya Mas harus sudah dipotong. Karena sakit kelewat. Nah Mas, kalau misalkan untuk tanya-tanya sekitar makannya nih Mas, kalau untuk pakannya tuh biasanya apa aja Mas di kandang ini? Di kandang Sofian Farm sendiri, kalau untuk sapi ya, kita mulai ada dari pagi itu ada pakai jerami ataupun pakan hijau, rumput. Kemudian dilanjut dengan comboran. Kita comborannya ini di sini pakai ampas tahu. Ampas tahu ya Mas ya? Tahu sama dikasih beberapa ibaratnya vitaminnya gitu lah. Iya. Untuk ampas tahunya. Kemudian nanti dikasih pakan lagi di siang mendekati sore. Jadi paginya itu pakan hijauan ataupun rumput itu jam 6 pagi atau jam 7, kemudian dilanjut comboran di jam 9 jam 10. Kemudian dilanjut lagi jam 3-an untuk pakan hijauan dan pakan rumputnya. Kemudian comboran lagi di jam 5 sore. Kemudian dari jam 7 sampai jam 10 itu kita tidak boleh ada aktivitas sapi ataupun kambing, itu nggak ada boleh aktivitas. Artinya yang kita tahu melihat sebelum-sebelumnya itu ada momen ataupun jam di mana sapi itu benar-benar istirahat. Artinya kondisi tubuhnya itu benar-benar mengolah makanan yang dicernanya kayak gitu. Jadi jam 7 mulai dari Isya lah sampai jam 9 jam 10 itu kita tidak ada aktivitas apapun. Berarti nggak ada makanan yang tersisa di tempat makannya ya Mas ya? Iya, betul. Jadi itu berguna untuk memberi kesempatan untuk si hewan tersebut memamahkan makanannya di dalam tubuh ya Mas ya? Mengolah makanan. Mas, kalau untuk pertumbuhan bobot Mas di kandang ini sendiri tuh bisa sampai berapa kilo per harinya Mas? Kalau bobot sendiri kita pengalaman mungkin naik di angka 1,5 sampai 3 kilo. Karena ada yang 1,5 kilo sampai 3 kilo, karena mungkin karena ampas tahu itu sendiri yang kita datangkan ini memang dia benar-benar tidak menggunakan bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi untuk si sapi sendiri juga masih sangat bagus lah ibaratnya, cuma kita tambahkan sedikit vitamin dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di sapi apa Mas? Kalau untuk yang untuk 1,3 ya tadi ya? Iya. Itu biasanya ada di sapi apa Mas? Karena kita lihat dari sapi-sapi sebelumnya sih campuran ya, nggak ada pilihan sendiri. Memang kadang itu
kita karena kita kasih makannya itu nggak ada berhentinya gitu ya. Jadi kenaikannya itu memang cukup tinggi, cukup lumayan ya. Oh iya, cukup lumayan ya Mas ya. Iya, betul. Jadi bisa sampai 1,3 per harinya ya Mas ya. Iya. Mas, kalau untuk kesehatan sapi-sapi dan kambing di sini Mas, itu biasanya ditangani sendiri atau Ada mantri. ada mantrinya? Oh, ada Kalau kita di sini kebetulan alhamdulillah udah ada mantrinya. ada mantrinya ya. Jadi yang buat ramuan dan lain sebagainya itu ada. Jadi untuk kesehatan hewan-hewan di sini sendiri pun terjamin ya Mas ya. Betul. Karena untuk kesehatannya pun benar-benar Dijaga. terkontrol oleh mantrinya ya Mas ya. Nah Mas, kalau misalkan seandainya hewan-hewan yang baru datang nih Mas, itu biasanya untuk penyesuaian kandangnya berapa lama Mas? Kalau sapi sendiri mungkin bisa sampai 3 sampai seminggu ya penyesuaiannya. Bisa dari 3 hari sampai seminggu. Betul, 3 hari sampai seminggu. Mulai dari makan, tempat, dan lingkungan lah. Dan juga kita kan mendatangkan dari berbagai daerah. Mungkin di daerah sana itu cenderung dingin, di Jakarta kan cenderung panas, artinya dia juga perlu menyesuaikan dengan lingkungan juga, cuaca seperti itu. Biasanya kalau untuk penanganannya Mas, biasanya kalau ada sapi yang baru datang, misalkan dari luar daerah, itu biasanya kan dia cenderung menghadapi tingkat stres yang tinggi Mas ya. Betul. Itu gimana cara penanganannya Mas? Kalau kita untuk pertama datang itu langsung kita kasih molase ataupun air gula. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan stamina ataupun energi lah untuk sapi itu sendiri. Jadi kita sesuaikan dengan air gula dan air molase itu sendiri untuk stamina-nya. Baru nanti kita coba kasih beberapa makanan yang memang kita tanya ke petaninya sebelumnya gitu. Kemarin di sana makannya apa? Itu apakah jerami, apakah hijauan. Nah, di sini akan disesuaikan seperti itu. Jadi mencoba mengikuti pakan yang sebelumnya Mas ya. Betul, karena Jadi untuk merawat dia di awal dulu gitu lah. Sisanya kita akan menyesuaikan dengan makan kita yang di sini. Oh gitu. Jadi sekian teman-teman liputan saya di kandang sapi Sofyan Farm. Dan buat teman-teman yang membutuhkan hewan kurban bisa datang langsung ke Sofyan Farm di daerah mana Mas tadi Mas? Di Pulau Jati, Di Pulau Jatinegara Kaum. Di Pulau Jati, Jatinegara Kaum ya Mas ya. Nanti bisa langsung bertemu Mas Fadil dan nanti nomor telepon bisa saya taruh di deskripsinya Mas ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.